Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, kita ketemu dalam kegiatan MPLS. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan, nama saya Hidayatul Ainia, biasa disapa dengan Bu Ida. Nah, ini akan membicarakan tentang yang sekarang lagi marak-maraknya kita jalani anak-anak, atau kita hadapi, yaitu tentang pencegahan COVID-19 atau pencegahan coronavirus disease 19. Nah, anak-anakku yang berbahagia, ya, saya berharap kita semua akan tetap sehat. Nah, agar kita bisa sehat, kita harus tahu bagaimana caranya pencegahan COVID-19 ini. Kita mengenal dulu apa itu COVID. Nanti anak-anak bisa melihat atau membaca pada slide yang saya berikan, supaya tahu apa yang dimaksud dengan COVID-19. COVID-19 itu adalah coronavirus disease 19. COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus atau coronavirus yang ditemukan. Virus ini sebetulnya bukan virus baru, tetapi sudah ada sejak lama. Namun, untuk virus yang dinamai dengan COVID-19 ini adalah jenis virus baru dan penyakit yang disebabkan menjadi wabah yang ada di dunia. Sebetulnya virus ini belum diketahui sebelumnya, sebelum ditemukannya virus ini di Wuhan, Tiongkok, Cina. Nanti kalian bisa melihat ini di peta atau kalau di rumah punya globus, silakan dilihat di mana Wuhan itu berada dan Tiongkok itu berada di mana, yang termasuk ke dalam wilayah Republik Rakyat Cina. Nah, virus COVID-19 ini baru diketahui pada bulan Desember 2019. Nah, dari situ COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Anak-anak pasti sudah tahu kan apa itu pandemi? Ya, pandemi itu adalah wabah yang terjadi di suatu wilayah yang besar. Nah, ini hampir ke seluruh dunia. Jadi, kesimpulannya bahwa COVID itu adalah sebetulnya virus corona ini adalah virus yang sudah lama, namun ada temuan virus baru yang berkembangnya dari virus corona yang namanya COVID-19 karena ditemukannya pada tahun 2019. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa ensiklopedia corona atau penjelasan-penjelasan tentang COVID-19. Di situ kalian bisa membaca atau mungkin melihat, coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang dikenal dengan MERS, MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang dikenal dengan SARS atau SARS. Virus corona yang paling baru ditemukan menyebabkan penyakit coronavirus COVID-19. Nah, itu sekelumit ensiklopedia corona atau penjelasan dari apa sih sebenarnya COVID-19. Nah, anak-anak, mungkin di layar kamu bisa lihat data jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia. Ini update-nya atau mengambil datanya tanggal 8 Juli 2020 pukul 12.00 WIB.
Kasus positifnya yaitu sekitar 68.079 orang positif terkena virus corona. Kemudian dari 68.079 ini ada penyembuhan. Negara kita berupaya untuk menyembuhkan orang-orang yang terpapar bahkan positif, sehingga menjadi sembuh separuhnya anak-anak, 31.585 orang. Nah, kemudian meninggalnya ya, ini dari 68.079, sembuhnya 31.585, yang meninggal sekitar 3.359. Ya, kita ikut sedih anak-anak, kita tidak boleh takut berlebihan, tetapi ya harusnya kita tetap waspada dan berusaha. Nanti di belakang ada bagaimana cara supaya kita tidak terpapar oleh COVID-19. Kita lanjutkan. Sekarang mungkin anak-anak juga pengen tahu sebetulnya gejalanya bagaimana sih COVID-19 ini. Kadang-kadang kita takut sendiri, bersin katanya COVID, batuk katanya COVID. Nah, ini ada gejala-gejalanya. Yang pertama, coronavirus disease atau COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Gejalanya satu, anak-anak apabila demam. Apa sih demam itu? Demam itu adalah badan suhu tubuh adalah tinggi, sampai kadang menggigil, tetapi orang lain merasanya adalah panas. Itu adalah demam. Kemudian batuk, pilek, badan akhirnya menjadi lesu, letih, susah makan, yang ditandai dengan sakit tenggorokan karena tidak mau makan ya, tidak mau makan juga, ini ditandai dengan sakit di tenggorokan. Dan gejala yang terakhir adalah gangguan sesak pada pernafasan. Nah, nanti kalau misalnya kalian ada demam, ya segeralah misalnya kita periksakan ya, supaya tidak berlarut dan bisa diatasi sebelum menjadi lebih parah ya. Kita tidak boleh takut berlebihan, tapi tetap waspada. Oke, itu gejala dari COVID-19. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi dari gejala, sekarang ada bagaimana cara si COVID-19 ini menyebar ya, atau menular kepada manusia. Untuk COVID-19 ini ya, saat ini masih belum ditemukan vaksinnya atau pencegahannya. Ya, jadi kita perlu hati-hati dan waspada. Penularannya yang pertama adalah melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Jadi itu nanti yang bisa memaparkan. Misalnya kalian berhadapan dengan orang batuk dengan bersin, yang mana di situ sudah terkandung virus COVID, maka nanti bisa terpapar. Tapi jangan sampai ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua yaitu kontak pribadi, seperti menyentuh atau berjabat tangan. Nah, ini bisa menularkan apabila setelah berjabat tangan kalian tidak membersihkan tangan dengan hand sanitizer atau sabun ya, maka itu nanti bisa menular ke kita. Tapi sekali lagi jangan sampai. Kemudian yang ketiga, penularannya itu bisa melalui sentuhan atau menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Misalnya ini ada HP, sedangkan di situ habis terkena dengan sentuhan orang yang terpapar virus, kemudian kalian pegang. Nah, ini bisa menularkan COVID-19 ya. Nah, anak-anak, karena dengan sentuhan ini tadi, apabila kalian juga tidak membersihkan tangan ya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata, nah
maka ini nanti akan tertular seandainya kalian belum membersihkan tangan. Ya, itu cara penyebaran atau penularan COVID ke kita manusia. Tapi anak-anak, mudah-mudahan kita tidak terpapar ya, atau tidak menyebar atau tidak tertular. Semoga saja tidak demikian. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang pencegahannya. Tadi ada penularannya, ada gejalanya, kemudian sekarang ada pencegahannya. Nah, pencegahannya apa diantaranya? Coba dijawab dulu. Ya, 1, yaitu cuci tangan memakai sabun. Kemudian 2, tidak memegang wajah, tadi yang sudah disebutkan ya, hidung, mulut, mata, ketika tangan tidak bersih. Jadi jangan sampai menyentuh bagian wajah kita, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter jaraknya, minimal 1 meter. Makanya mungkin kalian pernah berkunjung di suatu tempat yang ada tempat duduknya, mesti di situ ada satu kotak yang disilang, nggak boleh diduduk ya, karena itu adalah salah satu pencegahan untuk COVID, kita menjaga jarak. Kemudian pencegahan yang keempat, memakai masker ya. Ini Bu Guru belum pakai masker karena memang di sini tidak ada keramaian, kemudian juga sudah disemprot dengan disinfektan ya, kemudian kameranya juga ini langsung berhadapan saja sehingga tidak pakai masker. Tetapi kalau kita sudah keluar mau bertemu dengan siapapun atau pergi kemana, belanja apapun, gunakan masker. Jika flu atau menutup dengan lengan bagian dalam ya. Jika kalian flu kemudian mau batuk, mau bersin, tutup dengan bagian dalam ya. Kemudian yang kelima pencegahannya, yaitu stay at home atau berusaha tetap di rumah dan hanya keluar apabila sangat-sangat diperlukan. Misalnya ayah ibumu yang bekerja, ya kamu tetap tinggal di rumah karena kamu juga sekolah masih di rumah. Jadi anak-anak, itu ada 5 pencegahan ya. Tentunya juga nanti ada makanan yang mendukung ya, makanan yang bergizi, kemudian kita meminum vitamin, itu juga termasuk di dalamnya untuk menjaga kesehatan kita. Nah, sekarang di SMP tercinta kita itu juga sudah melakukan kegiatan pencegahan. Nah, apa saja yang sudah dilakukan di sekolah kita di SMP Negeri 2 Candi? Yang pertama, ini kalian lihat di gambar, yaitu mengecek dulu suhu tubuh. Ya, nanti kalau misalnya kalian panasnya tinggi, berarti nanti langsung pulang saja, gitu ya. Itu salah satunya karena apa? Ditakutkan termasuk gejala di dalamnya. Kemudian yang dilakukan lagi apa anak-anak? Ini digambar ketika kemarin ada pendaftaran, boleh kita kontak langsung tapi tidak boleh banyak-banyak, dibatasi. Itu pun disediakan hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak, tetap menggunakan masker. Nah, ini kalian juga lihat di situ Bapak Ibu guru yang melayani para pendaftar atau mengukur seragam olahraga, lihat itu pakai APD, alat pelindung diri ya, pakai masker, pakai penutup wajah dan seterusnya. Nah, itu adalah beberapa untuk kegiatan pencegahan terhadap virus Corona 19. Nah, ini juga yang terjadi atau yang dilakukan di SMP kita, yaitu
mensterilkan ruangan-ruangan, baik itu ruangan Bapak Ibu guru, mulai dari ruang kepala sekolah, kemudian ruang kelas-kelas meskipun tidak digunakan, ya, tetap semuanya secara berkala dilakukan penyemprotan terhadap kelas-kelas itu dengan disinfektan. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa pencegahan-pencegahan yang sudah dilakukan di sekolah kita tercinta. Nah, nanti setelah ini kalian bisa melihat bagaimana cara mencuci tangan dengan baik, ya. Kemudian bagaimana pula memasang masker dengan baik dan benar, ya. Oke, anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya. Hari ini kita banyak belajar tentang pemahaman apa sih COVID itu, bahayanya apa, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana penularannya, dan apa-apa yang harus dilakukan supaya kita terhindar dari paparan virus tersebut. Tuhan semoga selalu menjaga kita dari hal-hal buruk ya anak-anak ya. Dan mungkin saya akhiri dulu, setelah itu kalian nanti melihat tayangan video tadi yang sudah disebutkan, bagaimana cara mencuci yang benar, bagaimana memasang masker yang tepat. Kemudian sekarang Wida mau mengatakan tetap semangat ya, stay healthy dan positive thinking. Ya, selamat menikmati video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya untuk mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer dengan baik dan benar. Yang pertama, semprotkan di tangan. Lalu gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan. Yang ketiga, menyilangkan gini. Yang keempat, mengunci kedua tangan. Yang kelima, menggosok ibu jari. Yang keenam, yang ketujuh, pergelangan tangan. Mudah kan? Ayo kita biasakan dengan rajin mencuci tangan supaya selalu sehat. Yang kedua, saya akan menunjukkan bagaimana caranya memakai masker yang benar. Ambil kedua sisi, lalu kaitkan di dalam telinga. Kalau mau melepas, ambil dari bagian belakangnya. Memakai masker yang salah begini. Ini salah teman-teman, apalagi hanya begini. Masker harus menutupi hidung dan mulut supaya virus tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Selalu jaga kesehatan ya, dan berpikir positif. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.